Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman remaja semuanya. Bertemu kembali di acara SIC Smart Islamic Community Remaja Pamulang bersama saya Salpiana Handayani dengan tema kali ini moderasi agama bikin kebablasan. Baru-baru ini kita dengar seorang remaja putri yang tengah hamil oleh pacarnya dan kemudian oleh pacarnya dianjurkan untuk menggugurkan kandungannya. Ya, dari sini kita tahu bahwa semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja, baik itu seks bebas, LSL, aborsi, dan lain sebagainya. Satu yang diusung oleh remaja kita saat ini, entah mereka sadar atau tidak, mereka tengah mengusung kebebasan atau kita sebut dengan liberal. Nah, salah satunya yaitu kebebasan berekspresi seperti ini. Paham liberal ini tentu dikarenakan karena berdiri kokohnya pandangan remaja terhadap sekuler. Nah, apa sekuler itu sendiri? Yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Bahasa gaulnya nih teman-teman, gak usah deh agama ngurusin kehidupan, dibilang gak banget atau risih dan lain sebagainya. Atau ada juga yang bilang bahwa agama ya itu antara lo sama Tuhanmu aja gitu, gak usah dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Miris ya teman-teman, padahal nih kalau kamu lagi patah hati, ngebucin, atau kamu lagi tertekan, pasti deh bawa-bawa nama Allah dalam setiap doa kamu. Kalau sekuler semakin mengakar, belum juga remaja mendapatkan obatnya nih, justru malah remaja semakin jauh dari agamanya, semakin dibuat takut dan semakin gak percaya diri sama agamanya. Nggak pede sama identitasnya, sebel nih sama agamanya, malu sama jilbabnya, dan nggak mau pakai kerudung, atau Islam dibilang nggak kuno, nggak kekinian, nggak asik dan sebagainya. Bahkan Islam itu dipandang sebagai agama yang radikal, agama yang menakutkan, agama yang menyeramkan, dan lain sebagainya. Islam selain dibilangin sebagai agama yang radikal nih teman-teman, juga disebut dengan agama yang intoleran katanya. Nah, isu intoleran ini juga diangkat sebagai salah satu alasan kampanye dari moderasi agama. Ya, sebagaimana kita tahu, isu moderasi agama ini seolah diangkat menjadi isu yang sangat penting. Target dari moderasi agama di sini tentunya kaum muslimin dan remaja muslim sebagai generasi peradaban sebuah bangsa ke depannya. Mereka yang memegang teguh agamanya, menjalankan syariatnya dengan baik dan benar, dikatakan bahwa tidak toleran. Maka mereka menyebutkan bahwa perlu menjadi Islam yang moderat, menjadi muslim dan muslimah yang moderat. Paham moderat sering disandingkan dengan paham radikal. Paham moderat muncul dari pemahaman barat. Jadi kita harus katanya sesuai dengan apa yang menjadi gaya barat atau budaya barat itu sendiri. Nilai-nilai barat yang notabene sekuler atau menjauhkan agama dari kehidupan juga menjadi landasan bahwa menurut mereka seharusnya Islam pun seperti itu. Berbeda dengan istilah radikal. Nah, mereka menyebut radikal adalah yang taat syariat dan menolak hidup dengan sekuler. Bahkan bagi mereka, yaitu Barat, mereka mengatakan dalam sebuah dokumen bahwa kemenangan mereka adalah dengan mencitraburukan Islam itu sendiri. Keji ya teman-teman? Dan lagi-lagi Islam dicitraburukan sebagai biang keladi timbulnya masalah-masalah di dunia maupun di Indonesia. Hingga mereka sanggup berpandangan bahwa nggak usahlah fanatik sama agama sendiri, nggak usah taat syariat, nggak usah tunduk sama Allah, nggak usah berjilbab, dan jauhi kajian ilmu atau semua kegiatan yang mengganggu menjadi Islam yang kafah. Nah, mereka menuntut bahwa menjadi Islam yang moderat, kekinian, dan Islam yang berada di tengah-tengah dan gak fanatik, juga punya toleran yang tinggi sama pelaku maksiat. Wow. Dan mereka mencoba menyesuaikan Islam dengan zaman, bukan zaman yang justru harus menyesuaikan dengan Islam itu sendiri. Di antara sikap beragama yang paling moderat, yang katanya asik banget dan yang katanya keren banget adalah sikap pluralisme. Pluralisme itu sendiri adalah sikap menyamakan semua agama, memandang semua agama benar tanpa kecuali,
Dan alhasil mereka menyamakan semua agama dengan cara kebablasan. Mengucapkan perayaan umat lain, menyelenggarakan hari besar keagamaan agama lain secara bersama, doa bersama, kemudian salawatan di tempat ibadah agama lain, atau merayakan Valentine atau Halloween mungkin. Dicampur adukan semua agama, di mix and match, di matching-matchingin, berusaha digabung-gabungin antara agama yang satu dan agama yang lain. Dan padahal menggabungkan hak dan yang batil itu dapat membuat seorang muslim itu keluar dari Islam, atau kita sebut dengan murtad loh. Perayaan-perayaan yang bukan dari Islam, Valentine contohnya, justru malah bisa membuat petaka. Alih-alih mengungkapkan rasa cinta, tapi justru hanya nafsu belaka, seks bebas, bumbu merah jambu. Kalau semua agama dianggap sama, yang ada bagi remaja muslim khususnya, ya menjadi biasa-biasa saja ketika merayakan perayaan agama lain. Isu toleransi makin gencar di bulan Desember ini. Perayaan Natal seolah menjadi goal untuk melihat sejauh mana kaum muslimin dapat bertoleransi. Akhirnya ada yang dengan sukarela turut merayakan, berpartisipasi, memakai atribut, atau bahkan karena tuntutan pekerjaan. Namun kedua hal tersebut tetaplah tidak boleh. Islam memang mengajarkan toleransi, tapi bukan dengan cara menggadaikan akidah. Dalam Kamus Al-Munawwir, toleransi diartikan sebagai sikap membiarkan atau menghargai dengan lapang dada. Toleransi juga bermakna membiarkan umat lain menjalankan ritual agamanya termasuk perayaan hari besarnya. Toleransi juga bermakna tidak memaksakan kaum lain untuk memeluk Islam. Toleransi juga bukan berarti menerima keyakinan yang bertentangan dari Islam. Hal tersebut, mencampur adukan agama dengan bertoleransi, juga pernah ditolak oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika didatangi kaum Quraisy yang menawarkan untuk mix and match ajaran Islam dengan ajaran mereka, jelas Rasul menolak. Dan turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang menolak keras toleransi kebablasan semacam ini. Lagi-lagi cara pandang sekuler membuat pandangan toleransi yang kebablasan ini tumbuh dengan begitu subur. Penggiringan terhadap kaum muslimin, khususnya kaum remaja, untuk menjadikan Islam bukan sebagai sistem yang mengatur kehidupan mereka, dan terbiasa dengan sistem buatan manusia dan merasa nggak penting banget untuk hidup dan mengamalkan ajaran agamanya, termasuk cara bertoleransi yang benar dalam Islam. Moderasi beragama, mix and match ajaran agama, dan pluralisme tentu bukan berasal dari Islam. Dan jelas nih, ajarannya 100% bertentangan dengan ajaran Islam yang murni.